Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muktafi Billah dan di sini saya akan mengerjakan praktikum programan Java modul yang pertama. Langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu target kegiatannya. Pertama, memahami pemahaman sederhana program pertama. Kedua, mengenal perintah print dan println. Ketiga, mengenal cara membuat komentar. Dan keempat, mengenal escape sequence, \n, \t, dan lain-lain. Kita perhatikan listing program 1.1 berikut. Kelas, namaku, public void, ya seperti program Java seperti pada umumnya. Langsung saja kepada step to-do-nya. Tuliskan listing program 1.1 di atas pada editor. Untuk editor di sini kita bebas, entah menggunakan Notepad maupun Sublime. Tapi di sini saya akan menggunakan Notepad saja. Baik, kita tulis terlebih dahulu. Bisa di void main. Jangan lupa kita beri tutup kurung gurawalnya 2 kali. Kemudian kita tulis out-nya sistem out println. Kita tulis seperti ini saja terlebih dahulu, lalu kita copy sebanyak yang kita mau. Dan kita tuliskan apa ekspresinya. Pertama, nama Anda. Yang kedua, ini biarkan saja dengan spasinya. Kemudian ada NIM, Anda. Kemudian di sini juga diberi spasi dan alamat. Alamat rumah Anda. Dan di sini nama kota. Di bawahnya yaitu moto hidupku. Moto hidup. Jadi baik, ternyata lebih satu. Langsung kita hapus saja. Kemudian simpan, compile, dan jalankan. Baik, saya simpan terlebih dahulu di folder Java. Semua file kita beri namaku sesuai dengan kelas program tersebut, Java. Simpan. Kita compile menggunakan cmd itu dengan javac. Nah, untuk melihat folder yang ada di dalam folder ini, user file mktf, kita menggunakan dir. Dan untuk memilih salah satunya kita menggunakan cd. Langsung kita ketikkan folder yang kita inginkan. Dir lagi, menuju ke folder lagi dan dir. Javac untuk mengcompile dan sertakan juga nama programnya, nama filenya, Java. Setelah berhasil kita compile, langsung saja kita seperti ini. Nah, berhasil ya teman-teman. Di sini juga ada dua paragraf yang kosong. Sini juga. Selanjutnya
Dengan nama apa? Dengan nama apa file ini disimpan? Tentu saja dengan nama kelasnya, yaitu namaku. Sekarang berpindah ke DOS command prompt. Dengan perintah apa file tersebut dikompil? Dengan perintah javac, seperti tadi yang sudah saya terapkan, yaitu dengan javac. Seperti ini ya. Perintah compile ini menghasilkan sebuah file baru dengan ekstensi, yaitu berekstensi namaku .class. Kemudian dengan perintah apa program tersebut dijalankan, yaitu dengan perintah output system out print ln. Nah, fungsi ln ini apa? Nanti akan kita bahas di step tutorial yang berikutnya. Perhatikan outputnya, kemudian kembalilah ke editor Anda dan perhatikanlah pada bagian system out print ln. Kita perhatikan dulu. Baik, kita perhatikan. Setelah itu, ubahlah bagian program tersebut menjadi jadi kita disuruh menghapus tanda petik dan spasinya juga. Compile dan jalankan apakah ada perubahan pada outputnya. Baik, kita buktikan langsung saja. Buka cmd-nya, javac, dir, cd dokumen, dir lagi, javac, namaku. Sebentar, kita save terlebih dahulu. Namaku .java. Sama seperti tadi, setelah dikompil kita ketikkan namanya. Dan ternyata tidak ada perubahan di dalamnya. Perubahan yang terjadi adalah tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian perhatikan bagian sistem tersebut. Jadi kita disuruh merubah sistem print ln yang tidak ada isinya, tidak ada perintahnya, menjadi sistem print. Tentu saja ini akan error. Compile dan jalankan. Perubahan yang terjadi adalah kenapa saya menuliskan seperti ini? Ini untuk mempersingkat waktu saja. Dan hanya boleh jika kita sudah hafal penempatannya. Baik, langsung. Javac, namaku .java. Nah, lihat error. Error yang seperti ini menandakan bahwa di dalam perintah output tersebut harus terdapat sebuah pernyataan, ya intinya harus ada hal di dalamnya seperti ini. Jika tidak ada, maka dia akan error. Berbeda dengan print ln. Perhatikan bagian sistem out print ln. Selipkan \n pada bagian antara
tanda petik dengan tulisan nama, compile dan jalankan. Perubahan yang terjadi adalah, jadi kita disuruh memberi backslash n di sini, n, oh, maaf. Nah ini agar tidak error gimana? Kita kembalikan seperti semula saja, karena tidak ada perintah. Lagi cmd nya pasti cd dokumen java pasti namaku .java namaku. Nah lihat, yang sudah kita beri backslash n tadi yaitu sebelum nama, dan yang sebelumnya nama itu ada di atas, sekarang pindah ke bawah. Itu berarti fungsi dari backslash n sama halnya dengan print ln. Hanya saja jika print ln itu akan menurunkan baris setelah pernyataan tersebut, tapi jika backslash n dia akan menurunkan baris di tempat di mana ia diletakkan. Perubahan yang terjadi adalah ya seperti yang barusan sudah saya jelaskan ya. Beri backslash n pada bagian-bagian tertentu sehingga program namaku.java bisa menghasilkan output yang diminta. Nah, di sini kita ganti saja menjadi backslash n. Atau jika tidak ingin ditaruh di sini, kita bisa menaruhnya di sebelum nim. Mungkin kita coba hapus saja karena tidak terlalu berfungsi, tidak ada fungsinya juga. Kita hapus. Kita taruh saja backslash n-nya di sini. Ini juga kita hapus. Kita letakkan backslash n di sini. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Kita buka cmd-nya, java c, cd dokumen java c, namaku.java namaku. Ya, lihat ya teman-teman, sudah seperti yang kita inginkan. Baik, untuk yang step to do bagian pertama sudah kita selesaikan semuanya. Kesimpulan dari step to do ini yaitu file yang kita save itu akan mengikuti penamaan file yang kita simpan itu akan mengikuti nama kelasnya pertama. Kemudian yang kedua yaitu perintah untuk mengcompile sebuah text editor ke Java yaitu menggunakan bahasa Java C dengan perintah Java C. Dan hasil dari ekstensi tersebut akan menghasilkan ekstensi namaku.class. Namaku ini kondisional, tergantung kalian memberi nama apa. Kemudian perbedaan sistem print ln dengan print biasa. Jika print ln itu dia akan enter ke bawah seperti ini, dia akan berpindah garis ke bawah. Kemudian untuk print dia tidak akan berpindah baris ke bawah kecuali diberi backslash n. Dan juga jika print itu harus memiliki setidaknya hanya 2 tanda petik saja di dalamnya, hanya satu perintah. Berbeda dengan print ln, dia akan tetap terbaca meskipun tidak ada perintah di dalamnya. Kemudian backslash n
sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa fungsinya untuk menurunkan satu paragraf. Baik, saya rasa cukup untuk bagian yang pertama. Kita langsung saja lanjut ke bagian halaman kedua. Komentar. Komentar adalah sekumpulan karakter yang tidak dihiraukan dan tidak dikompil oleh compiler. Menuliskan bahwa komentar tidak akan menjadi bagian program yang dieksekusi, kita dapat menambahkan sebanyak mungkin komentar. Komentar digunakan sebagai catatan bagi orang yang membaca kode sumber mengenai suatu aspek kode yang digunakan. Oh, jadi komentar ini hanya sebagai tanda, sebagai penjelas lah, keterangan. Nah, komentar itu sendiri di Java kita menggunakan 3 komentar. Yang pertama bahasa C, yang kedua gaya C++, dan yang kedua dokumen. Step to do. Tuliskan fungsi \n pada bagian awal program sebagai komentar. Baik, yang ini kita save terlebih dahulu saja. Kita buat lagi. Kita beri kelas komentar. Public static void main string arg. Menggunakan tanda. Jadi di sini kita diperintahkan menggunakan tanda komentar menggunakan gaya C++. Kembali. Fungsi \n yaitu menurunkan satu paragraf. Gunakan tanda bergaya C jika diperlukan. Karena kita hanya membutuhkan satu baris, jadi kita tidak memerlukannya. Tuliskan fungsi \n pada akhir program sebagai komentar menggunakan tanda. Fungsi \n pada awal program yaitu menurunkan satu paragraf pada saat gimana bahasanya ya, bukan pada saat tapi dimana kita menempatkannya. Nah, jadi apabila kita menaruh \n di sini, dia akan turun mulai dari sini. Jika di tengah, ya dia akan turun di tengah seperti ini. Dia akan turun di mana kita menempatkan \n tersebut. Kemudian yang selanjutnya, tuliskan fungsi \n pada akhir program. Nah, di sini kita disuruh menggunakan komentar dengan style C. Fungsi \n pada akhir program yaitu menurunkan satu paragraf untuk perintah atau statement berikutnya atau yang ada setelah \n tersebut. Nah, jadi penjelasannya yaitu jika kita menempatkan \n di sini, nah dia akan enter seperti ini. Tapi hanya satu saja ya. Ini hanya sebagai contoh.
Jika kita menempatkannya di sini, dia akan enter seperti ini. Sudah dapat dibayangkan perbedaannya ya. Jadi backslash n akan menurunkan satu paragraf di mana dia diletakkan. Oh, maaf, tadi saya loncat langsung ya. Beri backslash t dan atur jarak kata, compile dan jalankan. Karena tadi kita langsung menjelaskan yang pertama dan yang ketiga, saya lupa menjelaskan yang kedua. Jadi sekalian saja langsung kita gabung saja yang pertama, yang ketiga, kemudian yang kedua. Beri backslash t. Baik, kita beri backslash t pada bebas, atur jarak kata, bisa di sini berarti. Oke, kita coba save terlebih dahulu saja. Ingat, harus sama dengan kelasnya. Kembali ke CMD-nya. Javascript dir cd dokumen cd java javascript komentar dot java. Dia akan error dan tidak terbaca karena tidak memiliki tidak memiliki perintah. Oh, sorry, saya lupa memberikan tutup kurang awalnya. Sorry. Kita save lagi, kita ulang dari awal CMD-nya. Pasti cd dokumen javascript komentar dot java. Kenapa dia tidak terbaca dan error? Baik, diperhatikan lagi. Pada penulisan si tradisional dia akan ada tutup ini. Jadi dia akan dibuka garing kemudian bintang dan ditutup dengan bintang kemudian garing. Sedangkan dalam program saya tidak ada. Seperti ini baru benar. Kita compile lagi. Javascript cd dokumen garing java javascript komentar dot java. Nah, dia sukses. Berarti tidak ada yang error lagi. Dia akan terus seperti ini karena tidak ada isinya di dalam program tersebut. Loh, terus ini apa? Ini hanya komentar. Kita kembali kepada materi. Komentar tidak dihiraukan dan tidak dikompil oleh compiler. Nah, jadi ya bingung dong compilernya. Mana yang mau dikompiler? Dia akan terus membaca dan membaca. Tapi ya mana yang mau dikompiler? Tidak ada gitu.
Tuliskan listing program namaku.java dengan penambahan backslash n dan t pada area di bawah ini. Kita buka lagi. Jadi kita tambahkan backslash t di sini. Oh, sebentar. Oh, dia disuruh menulis lain. Akan tetapi outputnya harus sama seperti yang di sini. Kita copy saja biar tidak lama-lama. Nah, di sini kita menggunakan backslash t. Di sini juga kita menggunakan backslash t. Di sini juga menggunakan backslash t. Di sini dua backslash t-nya. Baik, ini kita ganti saja menjadi namaku 12 sajalah. Jangan lupa simpan semua file namaku 12.java. Langsung saja kita compile. Java C cd dokumen Java. Java C namaku 12.java. Java namaku 12. Nah, lihat sudah seperti yang tadi ya. Jaraknya juga sudah dibatasi seperti ini. Sudah rapi tanpa harus memberikan spasi secara manual. Jadi itulah tugas dari backslash t. Langsung saja ke halaman yang berikutnya, yaitu halaman ketiga, halaman terakhir. Berikut ini adalah tabel yang berisi karakter khusus. Perubahan yang terjadi. Tambahkan karakter-karakter tersebut pada listing program namaku.java. Kemudian compile dan jalankan. Perhatikan output program yang dihasilkan. Catat perubahan yang terjadi pada program namaku.java. Ya. Berarti di sini kita disuruh mengotak-atik file yang pertama tadi ya. Baik, kita disuruh memberikan bukan beberapa tapi semuanya keseluruhan. Sebentar. Jika ini single quote dan ini double quote, kenapa ini menggunakan bintang? Ternyata sudah ada tiga perintah jebakan dalam modul ini. Kita perhatikan yang pertama yaitu pada sistem print yang di dalamnya tidak ada perintah. Kemudian pada step yang kedua, di mana kita disuruh mengcompile sebuah komentar. Yang kita ketahui juga bahwa komentar tidak dikompil oleh compiler. Kemudian di sini penulisan double quote-nya. Kenapa menggunakan bintang bukannya tanda petik 2? Baik, berarti dalam setiap halaman, dalam setiap step todo itu ada jebakannya. Kita buka lagi namaku. Di sini ada B, garing B, backslash B. Kita letakkan di sini saja, backslash B.
Kemudian backslash n sudah, backslash t juga kita letakkan saja di sini seperti yang barusan. T satu sajalah. Dan di sini juga backslash t, backslash t, dan backslash t. Kemudian backslash r kita letakkan di sini, r, dan double quote. Kita tuliskan double quote-nya seperti yang pemahaman kita saja, yaitu seperti ini. Ini adalah double quote yang benar, bukan menggunakan bintang. Single quote kita letakkan di sini, quote, dan yang terakhir backslash. Kita di sini saja. Kita save dan kita compile. Java cd dokumen Java, kemudian Java C namaku.java, Java namaku. Loh. Sebentar. Loh, ini mana A-nya? Ini kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Mungkin kemudian untuk backslash r-nya tadi kita letakkan di kota. Oh, dia terbalik. Jadi untuk backslash t, pertama kita jelaskan saja backslash b-nya. Dia akan menghapus karakter sebelumnya. Kemudian untuk backslash n yang sudah kita jelaskan tadi, dia untuk menurunkan sebuah paragraf. Dan backslash t untuk spasi. Kemudian untuk backslash r dia akan membalikkan sebuah perintah, sebuah kalimatnya dia akan dibalik. Kemudian pada backslash double quote dia akan mencetak double quote-nya. Dan single quote dia akan mencetak single quote-nya. Backslash double backslash dia akan mencetak satu backslash. Ya. Berarti kita tuliskan saja di fungsi backspace, yaitu menghapus karakter sebelumnya, backslash n menambah garis di mana backslash n diletakkan. Backslash t yaitu untuk memindah ke tab berikutnya, di mana
backslash t diletakkan backslash r yaitu untuk memindahkan suatu pernyataan ke posisi depan atau awal. Double quote mencetak double quote kita hapus saja di sini. Single quote dia akan mencetak tanda petik backslash mencetak baik. Seperti ini kesimpulan dari karakter-karakter khusus. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.